Suasana aula sekolah bergemuruh, ratusan siswa dan guru berkumpul. Di barisan paling belakang, Bima duduk membisu, siswa pendiam dengan seragam sedikit usang. Tangannya mencengkeram erat tepi bangku, jantungnya berdegup tak beraturan menunggu pengumuman hasil. Udara terasa tegang. Nama Bima. Bima Saputra menggema dari pengeras suara sebagai salah satu penerima penghargaan siswa berprestasi. Sebuah kejutan murni terpancar dari matanya, seolah tak percaya. Bisikan-bisikan mulai terdengar, menyertai tatapan penasaran yang tertuju padanya. Pak Rahman, guru senior yang disegani sekaligus ditakuti, maju ke podium. Matanya menyorot tajam, berhenti pada lembaran daftar nilai di tangannya. Senyum tipisnya menghilang saat pandangannya jatuh ke nama Bima, digantikan ekspresi keraguan yang kentara. Dengan suara menggelegar, Pak Rahman menyatakan, nilai setinggi ini dari siswa biasa sangat mencurigakan. Jangan-jangan ini hasil mencontek atau manipulasi. Kalimatnya menghantam Bima telak di depan ratusan pasang mata yang kini menatapnya merendahkan. Bisikan yang semula penasaran berubah menjadi gelombang tawa dan gumaman ejekan. Seolah ada bara api yang menyebar, membakar wajah Bima. Rasa malu yang tak tertahankan menjalari sekujur tubuhnya, menjadikannya pusat perhatian yang memilukan. Wajah Bima memerah padam, matanya berkaca-kaca menahan bulir air mata yang mendesak keluar. Tangannya gemetar hebat di bawah meja, berusaha menyembunyikan getaran emosi yang menghantam. Hatinya seperti diremas, hancur berkeping-keping. Pandangan-pandangan merendahkan dari siswa-siswa lain terasa menusuk, terutama dari kelompok anak elit yang selalu menganggap Bima tak lebih dari bayangan. Setiap tatapan itu adalah pisau yang menghujam harga dirinya berulang kali. Kepala sekolah yang seharusnya menjadi pelindung hanya terdiam di kursinya. Raut wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan atau mungkin persetujuan diam-diam. Tidak ada pembelaan, hanya keheningan yang menyesakkan, menambah beban di pundak Bima. Bima berdiri kaku, kakinya terasa seperti terbuat dari timah. Udara di aula tiba-tiba terasa begitu sesak, sulit bernafas. Setiap detik adalah siksaan, membuatnya ingin menghilang dari muka bumi. Rasa tertindas menelannya bulat-bulat dan tak berdaya. Dengan langkah gontai dan kepala tertunduk, Bima berjalan keluar dari aula. Ia meninggalkan bisikan dan tatapan menghina di belakangnya. Rasa marah yang membara bercampur dengan kepedihan yang dalam, membakar dadanya tiada henti. Malam menyelimuti kamar kontrakan Bima yang sempit dan sederhana. Cahaya remang dari satu-satunya lampu pijar menyinari tumpukan buku pelajaran dan beberapa modul elektronik yang berserakan di atas meja reotnya. Suara jangkrik terdengar samar. Bima menatap pantulan dirinya di cermin usang. Matanya yang sembab kini menyala dengan tekad membara. Rasa sakit dan malu yang menghantamnya di aula kini berubah menjadi kobaran api dendam. Ia berjanji pada diri sendiri untuk bangkit. Sejak insiden itu, Bima diam-diam mengunjungi perpustakaan kota sepulang sekolah, jauh dari pengawasan guru. Ia tak hanya mempelajari buku pelajaran, tapi juga literatur tentang analisis data, statistik, dan pemrograman komputer. Pengetahuan baru diserapnya cepat. Dengan tekun, Bima belajar coding dan data analisis secara otodidak melalui tutorial daring. Ia menggunakan komputer tua pinjaman yang sering macet. Jemarinya lincah di keyboard usang, mengolah angka dan kode, seolah menenun benang balas dendamnya. Rina, teman sekelas Bima yang pendiam, sering terlihat di perpustakaan yang sama. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali melempar senyum kecil penuh pengertian pada Bima.
Diam-diam, ia mulai percaya pada integritas Bima yang teruji. Bima mulai mengumpulkan data-data nilai siswa dari berbagai angkatan. Ia menganalisis pola kenaikan nilai yang tidak wajar, membandingkan distribusi nilai setiap guru, dan mencari anomali yang tersembunyi. Setiap angka menjadi petunjuk penting baginya. Secara diam-diam, Bima merekam beberapa percakapan guru, termasuk Pak Rahman, yang sering mengeluhkan siswa tidak bermodal atau tidak pantas mendapat nilai tinggi di ruang guru. Setiap kata terekam jelas menjadi bukti yang tak terbantahkan. Suatu sore, Rina mendekati Bima di perpustakaan. Ia membawa sebuah tumpukan arsip nilai ujian lama yang dia temukan di gudang sekolah. "Aku rasa ini bisa membantu," bisiknya. Tatapan matanya menunjukkan keyakinan penuh pada Bima. Bima dengan cermat membandingkan data Rina dengan hasil analisisnya. Sebuah pola mencurigakan dalam pemberian nilai oleh Pak Rahman selama bertahun-tahun mulai terkuak jelas. Bukti-bukti semakin menguat, menunjukkan adanya ketidakadilan sistematis. Sebuah rencana matang mulai terbentuk di benak Bima, didasari oleh bukti-bukti nyata dan analisis data yang tak terbantahkan. Matanya berbinar cerdas, penuh strategi. Rasa lega sekaligus bangga perlahan mengisi hatinya yang sempat hancur. Aula sekolah kembali ramai, namun kali ini untuk rapat orang tua dan guru. Bima duduk di samping ibunya yang tampak cemas. Pak Rahman dengan senyum angkuh tampak sibuk berbincang di depan, tak menyadari badai akan datang. Dengan tenang, Bima berdiri dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk menyampaikan presentasi singkat mengenai analisis kinerja akademik siswa. Awalnya ada keraguan di wajah kepala sekolah, namun akhirnya ia mengangguk setuju. Layar proyektor menampilkan grafik dan tabel kompleks yang dibuat Bima. Data anomali nilai beberapa siswa favorit dan siswa diremehkan terpampang jelas. Setiap angka berbicara, setiap garis menunjukkan kejanggalan yang tak bisa diabaikan. Dengan suara tenang namun tegas, Bima menjelaskan pola nilai yang tidak konsisten, terutama pada mata pelajaran tertentu yang diajar oleh Pak Rahman. Ia memaparkan data dengan akurat, tanpa emosi, murni berdasarkan fakta yang terlihat. Wajah Pak Rahman mulai memucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba menyela, namun Bima tetap fokus pada presentasinya, melanjutkan penjelasan bukti-bukti yang terkuak. Aura ketenangan Bima membuat Pak Rahman gentar. Bima menunjukkan perbandingan nilai dirinya yang pernah dituduh mencontek dengan siswa lain yang sebenarnya memiliki pola peningkatan nilai tidak wajar. Fakta berbicara lebih keras dari segala tuduhan. Keheningan mencengkeram ruangan. Lalu, Bima memutar rekaman audio. Suara Pak Rahman yang meremehkan siswa-siswa tertentu, termasuk Bima, terdengar jelas dari proyektor. Setiap kata yang pernah melukai, kini menjadi bukti tak terbantahkan, memutarbalikkan keadaan. Para orang tua dan guru mulai berbisik, lalu terdiam. Mata mereka beralih dari layar ke Pak Rahman yang kini gemetar, tak sanggup lagi bersembunyi. Keheningan ini lebih memekakan telinga daripada teriakan kemarahan. Kepala sekolah menunduk, menyadari kebenaran pahit yang terungkap. Pak Rahman terdiam 1000 bahasa, tidak bisa membantah. Semua argumennya telah runtuh di hadapan data dan bukti nyata yang disajikan Bima dengan begitu elegan. Bima menutup presentasinya dengan senyuman tipis, penuh kemenangan. Rasa lega yang luar biasa memenuhi dadanya, bercampur dengan kebanggaan yang tak terbantahkan. Keadilan telah ditegakkan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdasan dan kerja keras.